Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Saifuddin Sabda selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan dan penonton-penonton sekalian yang ulun sekali berkah. Perkenalkan, nama saya Kania Husna dengan NIM 210101010104 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Lokal A angkatan tahun 2021. Jadi pada kali ini saya membuat sebuah video yang mana video ini digunakan untuk menyelesaikan tugas final tes ilmu pendidikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Saifuddin Sabda. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya akan membacakan soal pertama, yang mana soalnya ialah menurut konsep pendidikan, tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan dengan tujuan sementara, tujuan perantara, dan tujuan akhir. Jelaskan dan disertai contoh. Nah, di sini saya mengambil dari beberapa sumber bahwa yang dimaksud dengan yang pertama tujuan sementara ialah tujuan yang mana terdapat di dalamnya langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum atau tujuan akhir, yang mana merupakan pijakan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Kemudian tujuan sementara adalah tujuan pendidikan yang dicapai oleh seseorang pada setiap fase perkembangan. Nah, misalkan saat seorang anak diajarkan untuk dapat berjalan, maka ia harus mengalami beberapa tahapan. Nah, tahapannya ada yang pertama itu seperti bertiharap, kemudian merangkak, dan sampai pada akhirnya ia berjalan dengan lancar. Nah, untuk tujuan tersebut maka ini disebut dengan tujuan sementara. Kemudian tujuan perantara ini merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lainnya. Misalkan saja seseorang yang bersekolah tujuannya adalah akhirnya ialah ada lulus. Ketika dia naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, itu merupakan tujuan intermedier atau disebut dengan tujuan perantara menuju tujuan akhir, yaitu lulus dari sekolah. Kemudian tujuan umum atau tujuan akhir yang dicapai oleh seorang oleh pendidikan. Dengan demikian, apabila tujuan pendidikan adalah kedewasaan, maka semua kegiatan pendidikan harus tertuju pada kedewasaan agar tujuan umum atau tujuan akhir itu dapat tercapai. Menurut Konstam dan Gunning, tujuan akhir pendidikan adalah membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan akhir tujuan umum pendidikan ialah membentuk insan kamil atau insan yang sempurna, baik itu dewasa secara jasmani maupun rohaninya, baik secara moral, intelektual, sosial, dan agamanya. Kemudian salah satu contohnya ialah seorang guru meminta siswa kelas 1 untuk merapikan bukunya setelah mereka menggunakannya, setelah mereka memakainya. Secara tidak langsung, seorang anak telah diajarkan mengenai tanggung jawab. Nah, sikap bertanggung jawab ini akan membentuk sebuah kedewasaan dalam diri seorang anak. Nah, itu mengenai tujuan perantara, tujuan sementara, dan tujuan akhir. Soal yang kedua, kemukakan konsep tripusat pendidikan di rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Nah, adapun jawabannya, istilah tripusat pendidikan dipopulerkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, tripusat pendidikan ini merupakan 3 sarana utama yang mendukung dalam sarana pendidikan, khususnya terhadap anak. Nah, sarana tersebut meliputi 3, yaitu rumah atau keluarga, sekolah, guru, dan masyarakat adalah lingkungan. Nah, seperti kita ketahui bahwa pendidikan yang berkembang di rumah atau keluarga termasuk pada pendidikan informal. Nah, adapun pendidikan yang berkembang di sekolah termasuk pendidikan formal. Mengenai hal tersebut, maka ketiga sarana pendidikan tersebut harusnya sejalan, artinya harus beriringan antara satu sama dengan lain, tidak bisa hanya berjalan satu dalam melaksanakan proses pendidikan. Dengan kata lain,
visi dan misi ketiganya haruslah sama. Kalaupun tidak sama, setidaknya dapat diselaraskan atau dipadukan antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sesuatu yang bersinergi antara satu dengan yang lain. Sehingga satu sama lain dapat saling mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi segala kegiatan masing-masing. Nah, dengan adanya kesinergian ini, maka komunikasi yang terjadi pun berjalan dengan lancar. Nah, dari ketiga unsur tersebut, tentunya yang mudah dilakukan dalam proses komunikasi adalah rumah atau dari istri itu tuh adalah rumah dengan sekolah itu guru. Terlebih lagi pada zaman sekarang sudah banyak media dan sarana yang memfasilitasi hubungan komunikasi antara guru dan orang tua, misalkan melalui WhatsApp dan nomor telepon dan sebagainya, sehingga dapat terjadi dengan mudah. Namun, yang perlu diperhatikan untuk komunikasi dengan masyarakat dan lingkungan anak, tentunya tidak semudah komunikasi dengan pihak sekolah. Orang tua harus mengetahui secara detail tentang pergaulan anak di luar sekolah dan di rumah. Untuk itu, dalam membentengi lingkungan anak, maka peran dan tanggung jawab orang tua serta guru sangat diperlukan. Nah, mengenai tersebut sangat penting. Kemudian kepada orang tua, nah orang tua dikatakan sebagai penanggung jawab kodrati. Karena apa? Karena dikarenakan mereka secara langsung dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan, mengurus, merawat dan membesarkan dan mendidik anaknya, yang mana nantinya akan dimintai pertanggungjawaban pertama kalinya mengenai anak, baik di dunia apalagi di akhirat, adalah orang tua yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin. Nah, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang mana hadis tersebut dari riwayat Al-Bukhari. Seorang suami adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Kemudian seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi semua dari kita adalah mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta dan akan dipertanggungjawabkan nanti harta tersebut dari harta tuannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh hadis Bukhari. Dengan kata lain, mau tidak mau, suka atau tidak suka, orang tua harus siap mengemban amanat dan tanggung jawab dalam mendidik anaknya dan membesarkan anaknya. Nah, dalam salah satu hadis Rasulullah juga bersabda bahwa setiap anak Adam, keturunan Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya nantinya yang akan menjadikannya entah ia Islam, kemudian Nasrani, Majusi, dan lain sebagainya. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak merupakan jaminan dan investasi terbesar bagi kedua orang tuanya, khususnya kelak di akhirat nanti. Karena anak sebagai menjadi anak yang soleh merupakan sebuah kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Selama anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang baik, selalu mendoakan kedua orang tuanya, maka Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalnya kecuali 3. Apa itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu mengenai orang tua ya. Kemudian kita kepada guru. Setelah orang tua yang mendidik anak di rumah, ada pihak lain yang berperan penting dalam dan bertanggung jawab mengenai seorang anak di luar rumah, yaitu guru. Nah, guru merupakan pendidik yang bertugas untuk menjadi orang tua ketika berada di lingkungan sekolah. Nah, jadi seorang guru ini mempunyai peran penting di luar rumahnya. Pada dasarnya, fungsi dan peran guru terhadap anak di sekolah sama dengan fungsi peran orang tua di rumah. Yang membedakannya adalah kalau sekolah dibatasi oleh kurikulum yang harus sesuai dengan visi dan misi sekolah ataupun dengan pemerintah. Sedangkan kalau di rumah kan tidak. Adanya komunikasi dilakukan oleh guru kepada orang tua tersebut tentunya menjadikan tugas guru tersebut menjadi ringan dan mudah. Hal ini karena segala sesuatunya sudah terpantau dan segala permasalahan yang muncul pun akan mudah dicarikan solusinya. Bahkan bisa jadi tindakan pencegahan pun
dapat dilakukan manakala komunikasi kedua arah tersebut antara orang tua dan guru berjalan dengan baik dan lancar. Nah, itu mengenai guru yang sebagai tri pusat pendidikan. Kemudian kepada masyarakat. Nah, masyarakat atau tempat di mana anak bermain menjadi penentu berhasil tidaknya orang tua dan guru dalam menanamkan kebaikan yang bersumber dari ajaran Islam. Jangan sampai doktrin kebaikan dari rumah dan sekolah dikalahkan oleh doktrin lingkungan yang terbendung dan dapat mengakibatkan terjerumusnya anak pada perilaku yang buruk. Nah, seperti pergaulan bebas sekarang kan kita melihat bahwa zaman anak sekarang itu banyak sekali terjadi pergaulan bebas yang mana mengakibatkan anak tersebut hilanglah nilai-nilai kebaikan yang tertanam pada dirinya melalui yang diberikan oleh orang tuanya. Baiklah, ke soal yang berikutnya, soal nomor 3. Adapun soal nomor 3 ialah kemukakan konsep pendidik menurut Undang-Undang Pendidikan dan menurut pandangan Islam. Nah, sebelum mengemukakan konsep pendidik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian pendidik. Nah, yang pertama secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Jika dari segi bahasa pendidik dapat dikatakan sebagai orang yang mendidik, maka dalam arti luas, dikatakan pendidik adalah semua orang atau siapapun saja yang berusaha memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain peserta didik agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan. Di sini diterangkan oleh Wiji Suwarno menjelaskan bahwa pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kesempurnaan. Status pendidik dalam model ini bisa diemban oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dalam perkembangan keilmuan pendidikan muncul konsep bahwa mendidik bukan hanya mentransfer pengetahuan dari orang yang sudah tahu kepada orang yang belum tahu, tetapi suatu proses membantu seseorang dalam membantu orang lain agar dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuan lewat kegiatan terhadap fenomena dan objek yang ingin diketahui. Dalam pengertian yang lazim, menurut Abuddin Nata, bahwa pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, yang mana agar mencapai tingkat kedewasaan mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individual yang mandiri. Nah, di sini kita bahas mengenai satu. Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 25 tentang guru dan dosen bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif atau rasa, kognitif atau cipta atau pikiran, kemudian psikomotorik atau karsa. Nah, pendidik tersebut menjadi dua, itu pendidik kodrat dan pendidik jabatan. Nah, itu dia jawaban mengenai konsep pendidik. Baiklah, kita ke soal yang terakhir, soal yang 4, yang dimana soalnya adalah alat pendidikan berbeda dengan alat pelajaran. Jelaskan apa yang dimaksud dengan alat pendidikan dan berikan contohnya. Nah, di sini yang dimaksud dengan alat pendidikan secara umum, alat pendidikan adalah secara umum alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sini dijelaskan oleh Amir dan Indra Kusuma membedakan faktor dan alat pendidikan. Sedangkan alat pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pendidikan. Nah, juga dijelaskan oleh Ahmad D. Marimba memandang alat pendidikan dari aspek fungsinya, yakni alat sebagai perlengkapan. Nah, alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan untuk mencapai tujuan selanjutnya. Kemudian dalam praktek pendidikan, istilah alat pendidikan sering diidentikan dengan media pendidikan.
yang mana walaupun sebenarnya pengertian alat pendidikan lebih luas daripada media. Pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam meningkatkan efektivitas dan komunikasi dalam interaksi edukatif antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Di sini juga ada menurut pendapat para ahli, menurut Langeveld, alat pendidikan adalah suatu perbuatan atau situasi yang sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, dalam ilmu pendidikan, usaha-usaha atau perbuatan si pendidik yang ditujukan untuk melaksanakan tugas mendidik itu disebut juga alat pendidikan. Nah, pendidik menggunakan alat pendidikan hendaknya itu dapat menyesuaikan diri dengan tujuan dengan alat itu. Nah, menurut Saiful Bahri bahwa ada beberapa alat pendidikan. Yang pertama, pendidikan abstrak, yaitu yang pertama adalah pembiasaan. Kemudian, apa itu pembiasaan? Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang penting sekali, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Nah, anak-anak yang masih kecil belum menginsapi apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk dalam arti susila. Juga anak kecil belum mengetahui dan juga belum mempunyai kewajiban yang harus dikerjakan seperti orang dewasa. Tapi mereka sudah mempunyai hak seperti hak dipelihara, hak mendapat perlindungan, mendapat dukungan, dan hak mendapatkan pendidikan. Nah, anak kecil kan mempunyai ingatan yang masih belum terlalu kuat. Ia cepat melupakan apa yang sudah dan apa yang baru terjadi. Perhatian mereka juga mudah beralih kepada hal-hal yang baru, yang lain, yang padahal yang disukainya, apalagi anak-anak yang baru lahir. Hal itu belum ada sama sekali. Oleh karena itu, sebagai permulaan dan sebagai pangkal pendidikan, pembiasaan merupakan alat yang sangat penting. Salah satunya, sejak dilahirkan anak harus dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan yang baik, seperti mengajarkan anak menggunakan tangan kanan, seperti anak harus sebelum tidur harus berdoa dan lain sebagainya, sehingga terbiasa hingga nanti ia saat dewasa itu tidak merasa kesulitan, apalagi bisa menyesuaikan dengan keadaan. Nah, pembiasaan yang baik penting artinya bagi pembentukan watak anak-anak dan juga akan terus berpengaruh pada anak itu pada hari tuanya nanti. Menanamkan pendidikan atau pembiasaan kepada anak adalah sukar dan cukup memakan waktu yang lama, akan tetapi segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan sukar pula akan dirubah, sehingga sampai dewasa ia pun tetap konsisten dengan apa yang telah kita ajarkan. Maka lebih dari itu, baiknya kita menjaga anak-anak kita supaya mempunyai kebiasaan yang baik. Kemudian selanjutnya adalah pengawasan. Nah, pengawasan ini sangat penting bagi seorang anak-anak, yang mana tanpa pengawasan berarti membiarkan anak tersebut berbuat sekehendaknya. Anak-anak tidak akan dapat membedakan antara yang baik dan buruk tanpa mengetahui mana seharusnya, yang mana ia dilarang atau harus dihindari atau tidak senonoh, dan mana yang harus boleh dan harus yang dilaksanakan, mana yang membahayakan dan mana yang juga tidak membahayakan. Nah, dari pengawasan dari orang tua hendaknya itu sangat diutamakan, karena ia akan menjadi manusia yang hidup menurut nafsunya sendiri. Jika ia tidak di pengawasan, kemungkinan besar anak itu menjadi anak yang tidak patuh dan tidak mengetahui kemana arah tujuan hidup yang sebenarnya. Kemudian ada para ahli didik yang menuntut adanya kebebasan yang penuh dalam pendidik. Pengawasan itu dilakukan oleh pendidik dengan mengingat usia anak-anak yang masih kecil membutuhkan pengawasan. Dalam hal ini harus ada perbandingan antara pengawasan dan kebebasan. Artinya anak tersebut jangan terlalu dikekang dan jangan terlalu bebas, yang mana nantinya kalau terlalu bebas ia akan tidak tahu arah tujuan hidup. Kalau terlalu dikekang ia akan nanti menjadi anak yang mungkin jadi introvert atau tidak bisa bergaul dengan masyarakat. Nah, salah satu contohnya ialah seperti apabila anak bermain di luar rumah saat masih kecil, hendaknya orang tua mengawasi terus anaknya saat bermain. Misalkan anak bermain HP itu seperti bermain YouTube kan pada anak zaman sekarang, maka hendaknya orang tua itu mengawasi anaknya dan membatasi anaknya jika anak tersebut mungkin terbuka pada hal-hal yang tidak sepatasnya untuk ditonton oleh anak-anak pada masih kecil, seperti menonton kekerasan. Nah, itu juga harus diawasi oleh orang tua. Kemudian yang ketiga adalah perintah.
Tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma kesusilaan, yang mana artinya bersifat memberitahu atau mengandung tujuan ke arah yang mana memberi sebuah larangan untuk berbuat sesuatu. Tentunya suatu perintah atau aturan itu dapat mudah ditaati oleh anak-anak jika pendidik sendiri menaati dan hidup menurut peraturan-peraturan itu. Jika apa yang harus dilakukan oleh anak-anak itu sebenarnya sudah memiliki dan menjadi pedoman pula bagi hidup si pendidik. Seorang guru yang selalu datang terlambat dalam mengajar tidak mungkin ditaati perintahnya supaya anak-anak datang tepat pada waktunya. Tidak mungkin suatu aturan sekolah ditaati oleh murid-murid jika guru tersebut tidak menaati aturannya. Oleh karena itu harus perlu ada keseimbangan antara dua sisi, antara si pendidik dan yang si didik, sehingga terciptalah saling bersinergi antara sesama dengan yang lainnya. Sehingga contohnya seperti di sekolah, setiap sekolah biasanya punya aturan masing-masing, yang mana seperti dilarang merokok di sekolah, kemudian diharuskan menggunakan sepatu. Nah, perintah tersebut merupakan sebuah yang dapat mendukung dari cara atau sikap seorang anak, sehingga seorang tersebut bisa menaati aturan tersebut dengan adanya perintah tersebut dari orang yang di atasnya, sehingga anak tersebut akan segan. Kemudian 4, larangan. Nah, larangan itu biasanya kita keluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan atau yang dapat membahayakan dirinya. Umumnya di dalam rumah tangga, larangan itu merupakan alat mendidik satu-satunya yang lebih banyak dipakai oleh ibu atau bapak terhadap anaknya. Ya kan, biasanya anak-anak dilarang keluar maghrib atau bermain saat sudah senja, mungkin bermain benda tajam, itu merupakan sebuah larangan contoh-contohnya. Nah, seperti itu, sehingga larangan tersebut dapat melindungi bagi si anak tersebut, yang mana tujuan dari larangan ini adalah untuk supaya anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya dan merugikan. Kemudian hukuman. Jadi dimaksud dengan hukuman adalah paling akhir diambil apabila teguran dan peringatan belum mampu untuk mencegah anak melakukan pelanggaran. Maka dalam hal ini kita berikan hukuman, itu juga perlu. Seperti seorang anak yang misalkan seorang anak hendaknya, contohnya seorang anak ini diperintahkan untuk mengaji atau menghafal satu hari satu ayat. Kemudian jika ia tidak menghafal, maka kita beri konsekuensi untuk memberikan hukuman. Tentunya hukumannya hendaknya yang bersifat mendidik, jangan sampai menyiksa anak tersebut, apalagi sampai menyakiti anak tersebut. Itu suatu hukuman yang juga dilarang. Artinya hendaknya hukuman yang bersifat mendidik. Kemudian yang keenam adalah ganjaran. Nah, tadi kan hukuman, kemudian ada ganjaran. Ganjaran adalah salah satu alat pendidikan. Jadi dengan sendirinya maksud ganjaran ini ialah sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya anak-anak merasa senang karena perbuatan dan pekerjaan yang mendapat penghargaan. Jadi maksud ganjaran itu yang penting bukan hasil yang dicapai seorang anak, melainkan hasil yang dicapai anak itu. Pendidik tujuan membentuk kata, hati, dan kemauan yang lebih baik, yang lebih keras pada anak itu, sehingga anak tersebut melakukan segala perbuatan yang diperintahkan itu merasa secara senang, tidak merasa secara kecapean, karena ia nantinya akan mendapat ganjaran. Nah, kemudian yang terakhir adalah hadiah atau pujian. Alat pendidikan yang lain yang selanjutnya adalah hadiah atau pujian yang diberikan kepada anak yang melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan yang baik. Hadiah juga memberikan motivasi kepada anak agar selalu menjaga sifat dan perbuatannya. Nah, itu mengenai hadiah. Misalkan nih, karena kita meminta seorang anak berpuasa selama sebulan di bulan puasa, karena ia dengan imbal-imbal, kita akan memberikan hadiah sesuatu yang ia senangi, misalkan memberi mainan mungkin. Nah, itu juga bisa, karena anak tersebut akan senang dia mendapatkan hadiah dan juga mendapatkan pujian. Tapi cara ini juga sebaiknya tidak dilakukan secara terus-menerus, karena nantinya anak akan terbiasa. Jika tidak diberi, nantinya anak tersebut akan memberontak atau enggan lagi melakukan hal yang disenangi, hal yang diberi. Kemudian yang terakhir ialah keteladanan. Nah, keteladanan ini perlu juga dalam mendidik anak. Dengan begitu, anak dapat meniru dan meneladani seseorang dalam berbuat.
Dalam kehidupan keluarga, yang menjadi teladan bagi anaknya adalah kedua orang tua, yaitu ibu bapaknya atau juga saudaranya. Sedangkan sekolah, yang menjadi teladan seorang anak adalah guru. Yang mana hal tersebut hendaknya guru mempunyai perilaku yang baik, jangan sampai guru memberikan perilaku yang tidak menunjukkan teladan yang baik bagi seorang anak. Misalkan seorang ayah hendaknya ia memimpin sholat, sehingga anak tersebut nantinya apalagi anak tersebut laki-laki, maka ia akan meniru ayahnya, atau ya paling tidak bisa seperti itu, menjadi membaca bacaan sholat dengan baik dan benar, sehingga anak tersebut senang dan meneladani kepada kedua orang tuanya. Nah, itu mengenai alat-alat pendidikan, satu contoh yang dapat saya sebutkan. Nah, itu dia beberapa alat pendidikan yang dapat saya sebutkan dari sumber yang saya ambil dari profesor siapa namanya, saya lupa. Nah, itu dia beberapa alat-alat pendidikan yang saya ambil dari berbagai sumber yang dapat saya sebutkan. Dengan berakhirnya nomor 4 tadi, jawaban nomor 4 tadi, maka berakhir pula soal-soal yang tadi diberikan oleh Bapak Saifuddin Sabda yang dapat saya jawab. Saya mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian maupun yang tidak menyenangkan dalam perkataan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.